Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Bismutar Rahman, RP 507241036. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang eh, penjelasan tentang kode modul satu saya. Dari di sini kita tuh intinya disuruh untuk membuat create, read, update, delete, sama kita disuruh untuk membuat struktur kelasnya sama subkelasnya seperti yang ada di kiri ini. Jadi pegawai toko dengan subkelas ini, product display dengan subkelas ini, dan gudang dengan subkelas ini. Oke, di sini jadi pertama ada kelas pegawai toko di mana dia akan menyimpan nama pegawai dan ID pegawai, sama di sini ada konstruktornya, di sini ada destruktornya. Habis itu ada nih metode virtual murni, lalu yang di sini itu ada setter nih, setter nama, setter ID, nih getter nama dan getter ID. Lalu yang kedua ada kelas product display di mana dia akan menyimpan judul dan harga. Ini ada seperti tadi juga konstruktor, destruktor, virtual murninya besok ini setter setter getter setter judul, setter harga, getter judul, sama getter harga. Lalu yang terakhir ada kelas gudang. Jadi kelas gudang ini di sini nanti akan apa ya, akan mendapatkan nama manajer dan ID dari si gudangnya. Nah, di sini ada destructor, constructor, virtual virtual murni. Habis ini ada setter nama, setter ID, getter nama, getter ID. Lalu di sini ada kelas turunannya. Nah, di kasir ini itu kelas turunan dari si pegawai toko. Nah, di sini ya ini saya apa namanya? Ini tuh kayak destrukturnya, ini kontraktornya, terus dia bakal nampilin ini yang si kasir. Sedangkan penjaga jarak mirip seperti tadi, ini juga apa subkelas dari si pegawai toko di mana dia akan menampilkan ini. Lalu di sini ada buku, dia itu subkelas dari product display akan nampilin ini, sama juga majalah juga bakal nampilin ini, manajer gudang juga bakal nampilin ini, distributor juga bakal nampilin ini. Ya. Kalau di sini ada yang count in max itu merupakan jadi itu kita apa ya? Yang tiga ini itu tuh kita ngeset si global array pointer untuk menyimpan objek-objeknya. Nah, di sini nih nanti kita set pegawai, produk, sama gudang itu dengan maksimum data. Lalu di sini kita apa namanya? Kita berkelda apa ya? Kita set jumlah pegawai, jumlah produk, sama jumlah gudangnya itu awalnya nol alias nggak ada. Lalu di sini ada fungsi untuk menambahkan data pegawai, ini untuk menambahin pegawai, ini untuk mengabaikan new line, mengabaikan atau membersihkan new line. Jadi kalau misalnya pilihannya satu itu masuknya ke kasir, kalau pilihannya dua itu pilihannya selain satu itu masuknya ke si penjaga jarak, penjaga jarak, penjaga rak. Habis itu di yang ini ada void tampilkan pegawai, ini untuk ngampilin pegawai yang udah kita dapat tadi. Jadi nanti dari si array pegawainya itu bakalan ditampilin. Habis itu ada edit pegawai, ini untuk ngedit si pegawai. Habis itu ini kayak di sini tuh ada pegawai set nama-nama baru, ini untuk ngupdate si nama pegawainya. Oke. Habis itu ada hapus pegawai. Ini kayak kita ngurangin arraynya. Habis ini untuk hapus pegawainya. Habis itu ada tambahkan produk sama kayak tadi, ini untuk masukin judul judul bukunya, ini masukin harga bukunya. Kalau misalnya pilihannya satu bakal masuk ke buku, kalau misalnya selain itu bakal masuk ke majalah. Terus habis itu ada tampilan produk sama kayak tadi, ini untuk nampilin isi dari si produk. Nah, ini ada itunya apa namanya? Debugnya, jadi kalau misalnya nggak ada kalau misalnya produknya itu nggak ada berarti nanti bakal nampilin ini. Habis itu edit produk sama ini ngedit si judul ya berarti. Nah, ini bakal bisa ngedit si judul baru atau nggak harga baru. Di sini bakal ya ngedit si judul baru sama harga baru. Lalu ada hapus produk di sini. Nah, sama kayak tadi, ini untuk ngehapus si produknya, lalu ini untuk ngapus si elemennya tadi, karena kan dia berkurang. Tambahkan gudang juga mirip-mirip sebenarnya konsepnya sama yang tadi. Ini untuk nambahin si manajer gudangnya, nambahin distributornya. Tampilan gudang juga mirip seperti tadi, edit gudang juga sama, hapus gudang juga sama. Semuanya sama harusnya. eh Sama ini tuh untuk pilihan-pilihannya. Jadi ada tambahin pegawai, tampil pegawai, edit pegawai, hapus pegawai, tambah produk, edit produk, hapus produk, tambah gudang, tampil gudang, edit gudang, hapus gudang. Biasanya nih kayak yang terakhir tuh ada keluar dari program.
Nah, kalau misalnya yang apa namanya selain opsi di sini itu bakalan pilihannya bakalan tidak valid. Oke, itu untuk penjelasan dari kodenya. Mungkin saya akan langsung ke coba dijalanin. Nah, misalnya kita mau tambahin pegawai, misalnya tambahin yang tambah penjaga jarak. Misalnya ID-nya 36, namanya Arya. Nah, pegawai berhasil ditambahkan. Kalau misalnya kita lihat dua, nah itu udah ada penjaga jarak yaitu Arya Wisma. Nah, lanjut kalau misalnya nih yang produk, produk deh. Oh, mungkin langsung hapus aja ya. Mungkin, oh kan intinya ini semuanya sama, jadi saya akan ngapain yang bagian pegawainya aja karena intinya dari si produk dan gudang itu sama. Jadi di sini kalau misalnya kita edit pegawai, nih kita mau edit pegawai yang ID-nya itu 36. Nah tadi kan namanya ada Wisman, gini saya ubah jadi uh, Putra Refman. Nah, nah bisa kalau misalnya kita lihat dari si pegawai udah ke-update jadi Putra Refman. Lalu yang terakhir ada hapus pegawai. Nah kalau misalnya kita ke tempat, nah, di sini kita hapus pegawai yang dengan ID 36. Nah, pegawai berhasil dihapus. Ini kalau misalnya kita lihat dua, nah belum ada pegawai karena tadi pegawainya udah dihapus. Nah, kita keluar. Nah, yang untuk yang lain itu mirip-mirip seperti itu kegunaannya. Jadi, sekian dari demo modul satu saya. Terima kasih atas, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.